seminggu ini. Karena itu mari sekarang kita mau memuji Tuhan. Ya adik-adik, semua senang? Yeay! Ada sukacita? Joy! 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 Sukacita, sukacita, sukacita. Joy! Ya, kita bersukacita sebab Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita kita. Dia sudah menyelamatkan kita dan Dia yang memelihara kita sampai saat ini. Sukacitaku sejak kujumpa Yesusku. Oh sukacitaku, papa sejak kujumpa Yesusku. Oh sukacitaku, papa temukan juru selamat. Dia mengasihi aku karena Dia baik. Sukacitaku penuh. Sukacitaku. Oh sukacitaku, papa sejak kujumpa Yesusku. Oh sukacitaku, papa temukan juru selamat. Dia mengasihi aku karena Dia baik. Sukacitaku hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Haleluya, puji Tuhan. Kita sambung lagi dengan pujian I love you Jesus. I love you Jesus. Down in my heart. I love you Jesus. Down in my heart. Think about me. Down, down, down in my heart. All about me. Down, down, down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Down in my heart. I love you Jesus. Down in my heart. Think about me. Down, down, down in my heart. Talk about me. Down, down, down in my heart. Think about me. Down, down, down in my heart. Talk about me. Down, down, down in my heart. Down. Deep down in my heart, deep down in my heart. Haleluya, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita mau berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Semua tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Tuhan yang mengasihi kami, yang sudah memelihara kami dan menyertai sampai saat ini. Kalau sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan,
Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan biarlah kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh menikmati lawatan Tuhan lewat ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih semangat dong. Mari kita sambung dengan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalam
ada yang toleh kanan kiri. Kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan berbuah-berbuah. Nanti akan dibawakan oleh Kak Grace. Ya, kami persilakan kepada Kak Grace. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya yang ada di rumah pagi hari ini? Kak Grace berharap semua ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Pagi hari ini Kak Grace akan mengajak kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang harus kita terapkan, kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah adik-adik, siapa yang di sini punya kakak atau adik? Semua punya? Ada yang enggak punya? Ada yang punya sepupu? Kita punya saudara. Nah, siapa yang pernah main bersama? Kak Grace dulu waktu kecil juga main bersama kakaknya Kak Grace. Siapa sekarang yang pernah berantem? Ayo dengan saudaranya. Siapa yang pernah pukul-pukulan? Siapa yang pernah ejek-ejekan? Nah, pagi hari ini kita juga akan belajar satu kisah di Alkitab tentang kakak beradik. Ada apa ya dengan mereka? Siapa ya mereka? Nah, kita akan belajar tentang Kain dan Habel. Siapa adik-adik? Siapa? Ya, Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel. Nah, siapa Kain dan Habel? Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Jadi, Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel adalah kakak beradik. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Ya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Jadi Kain anak pertama. Kain adalah kakak. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel. Nah, Habel adiknya Kain. Kain kakaknya Habel, ya. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, waktu mereka sudah besar,
Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lah pada waktu itu, waktu kita mau mengucap syukur atau kita mau berterima kasih kepada Tuhan, nah orang-orang akan membawa korban persembahan. Jadi seperti Kain, dia membawa hasil dari tanah yang diolahnya, tanah yang dikerjakan. Nah, hasilnya dibawa lalu dibakar sebagai korban persembahan. Nah, kalau kita sekarang kan tidak membakar korban persembahan ya adik-adik. Nah, pada waktu itu seperti itu. Nah, sedangkan Habil pada waktu itu juga mempersembahkan korban persembahannya yang adalah hewan-hewan. Nah, tapi pada waktu Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan yang dibakar itu. Nah, Tuhan menerima korban persembahan Habel, tapi Tuhan tidak menerima atau tidak mengindahkan apa yang dilakukan oleh Kain. Nah, melihat hal itu, Kain menjadi sangat marah, sangat iri, sangat cemburu kepada Habel. Kenapa punya Habel diterima, aku tidak? Nah, dia mulai sebel, mulai gak suka sama adiknya. Ayo, di sini siapa yang pernah seperti itu? Mulai, kok ibu sama bapak bela nih adik terus? Ayo, siapa yang mulai seperti itu? Adik lagi. Nah, jadi kita marah kepada adik. Ayo, siapa yang seperti itu? Nah, kita lihat kelanjutan ceritanya ya. Setelah Kain dan Habel mempersembahkan korban mereka, Kain udah mulai ngerasa gak suka nih, di hatinya sudah mulai sakit, sudah mulai sebel sama si Habel ini. Sedangkan Habel tidak tahu apa-apa. Nah, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati Kain, apa yang ada di dalam pikiran Kain. Ayat 6, Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, itu maksudnya sudah punya pikiran yang jelek, sudah punya hati yang tidak baik waktu itu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Tuhan sudah memperingatkan Kain, hati-hati loh Kain, kalau kamu hatinya marah terus, hatinya gak suka sama Habel, dan kamu punya pikiran yang tidak baik, kamu muram, kamu punya pikiran yang tidak baik, hati-hati, dosa sudah mengintip. Gimana sih kalau ngintip? Ada deh kalau ngintip gimana? Gitu ya. Nah, dosa sudah mengintip. Artinya apa? Kalau kita punya pikiran yang tidak baik, kita selalu marah-marah dalam hati, maka ada dosa yang sudah siap untuk membawa kita untuk melakukan dosa. Nah, hati-hati ya. Awalnya emak gak suka sama adik, aku gak seneng sama adik. Atau mas iki sak enake dhewe, atau mbak iki sak enake dhewe. Hati-hati ya. Ada dosa yang akan datang dan membawa adik-adik untuk melakukan dosa. Loh, Kain melakukan dosa tak Kak Grace? Ayo kita baca selanjutnya, kita perhatikan selanjutnya. Nah, setelah tadi Tuhan tanya kepada Kain, Kain lalu bertanya kepada Habel. Dia ngajak Habel, adik-adik. Seneng gak kita kalau diajak main sama kakak kita atau sama adik kita? Seneng ya? Nah, Kain juga seperti itu. Dia ajak Habel main. Kira-kira Habel mau gak? Ya maulah, karena yang ajak kakaknya. Kain katakan, Habel, ayo kita main ke padang. Oh, kalau di padang kan luas, bisa main macem-macem, lari-lari, kejar-kejaran. Nah, Habel pasti mau. Ketika
Nah, ayat 8, hati-hati perhatikan adik-adik. Ketika Kain dan Habel tiba di padang, Kain memukul kepala Habel dengan batu. Nah, coba adik-adik. Seketika itu Habel langsung meninggal. Bahaya karena kepala dipukul dengan batu. Nah, ingat tadi Tuhan sudah katakan apa? Hati-hati kalau kamu marah, kalau kamu murka, maka dosa sudah mengintip. Nah, ini akhirnya karena tidak suka menuntun kepada Kain membunuh Habel. Aduh. Lalu Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang dikerjakan Kain, dan Kain ditanyai oleh Tuhan, Kain, mana Habel adikmu? Tuhan hanya mau bertanya kepada Kain, apakah Kain akan menjawab dengan jujur? Ternyata Kain marah, nggak tahu di mana si Habel. Memangnya aku penjaga Habel? Nah, lalu Tuhan mengatakan, Kain, apa yang sudah kau lakukan? Darah adikmu itu menjerit di telingaku. Sekarang Habel, terkutuklah engkau. Pergilah dari sini. Nah, Tuhan sangat membenci dosa adik-adik. Lalu Kain pergi dan hidupnya menjadi tidak dalam Tuhan. Aduh. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kita harus hidup dengan rukun dengan kakak dan adik kita. Karena Tuhan akan memberkati kita waktu kita hidup dengan rukun, dengan tenang, dengan tentram. Kalau kita marah-marah, punya pikiran yang jelek, punya hati yang jelek, hati-hati. Karena seperti Tuhan katakan, dosa sudah mengintip. Nah, jangan sampai dalam hidup kita ini, kita memiliki hati atau pikiran yang tidak baik ya adik-adik. Nah, pagi hari ini kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh iri, tidak boleh cemburu, karena akan membuat hati kita panas, membuat pikiran kita jelek, dan akan membawa kita ke dalam dosa. Kita hidup dengan rukun, kita bermain dengan baik, entah dengan kakak kita, adik kita, saudara kita, sepupu kita, atau teman-teman di sekolah kita, dengan siapapun. Ya, hindari iri dan cemburu, karena akan membawa kita kepada hati yang panas, hati yang marah, dan pikiran yang tidak baik. Oke? Nah, tepuk tangan dulu buat Tuhan pagi hari ini. Siapa yang mau menjadi anak yang manis? Angkat tangan. Ya, siapa yang mau jadi anak yang cinta kakak dan adiknya? Angkat tangan. Nah, puji Tuhan buat tangan-tangan yang diangkat. Yuk, pagi hari ini Kak Grace akan berdoa buat kita semua, supaya kita memiliki hati yang mengasihi orang-orang di sekeliling kita, tidak mudah sakit hati, tidak mudah cemburu, tidak mudah iri. Oke adik-adik, mau ya semuanya berdoa? Yuk kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, kami boleh belajar untuk kami
menjadi anak yang tidak mudah iri hati, tidak mudah cemburu, karena kami tahu kalau kami mengizinkan perasaan itu muncul dalam hati kami, maka kami akan dipimpin oleh perasaan yang tidak benar itu dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh anak GSCA Trinitas Mergan, sekolah mereka, masa depan mereka. Tuhan memberkati. Kau juga memberkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini juga Kak Grace punya kuis yang harus dilakukan oleh adik-adik. Bagi adik-adik yang melakukan dan mengerjakan, nanti akan ada hadiah dari Kak Grace. Nah, adik-adik juga boleh minta tolong bantuan kepada orang tua untuk mengirim kuis ini di grup GSCA Trinitas. Oke? Nah, kuisnya adalah adik-adik kirimkan foto paling mesra dengan kakak atau adiknya. Oke? Kirimkan foto paling mesra dengan kakak atau adiknya. Kalau punya kakak dan adik, ayo foto sama-sama juga. Pokoknya dengan saudara semua. Kirimkan foto yang paling ceria dan paling mesra. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.